Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menerangkan materi tentang benchmarking. Selanjutnya, di sini ada anggota saya. Saya sendiri Nandasa Bayatriwayuni, dan ada Karin Angelia Asauma, dan yang terakhir ada Jahran Nur Azmi. Dan selanjutnya ada outline. Yang pertama, pengertian benchmarking. Kedua, tujuan benchmarking. Ketiga, jenis-jenis benchmarking. Keempat, proses benchmarking. Kelima, manfaat benchmarking. Dan keenam, studi kasus. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Jahran. Perkenalkan, nama saya Jahran. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur dan membandingkan kinerja, proses kerja, atau produk suatu organisasi dengan organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin atau pelaku terbaik dalam industrinya. Melalui benchmarking, perusahaan dapat mengidentifikasi celah atau perbedaan antara kondisi saat ini dengan standar terbaik yang ada, sehingga bisa merancang strategi perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Lalu di sini ada tujuan benchmarking. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan benchmarking, membantu organisasi mengenali area mana yang sudah berjalan baik dan area mana yang masih perlu perbaikan dengan cara membandingkan dengan standar atau pesaing terbaik. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja organisasi. Dengan mengetahui posisi kinerja saat ini dibandingkan dengan standar industri, organisasi dapat menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pembelajaran benchmarking, membuat wawasan terhadap metode, sistem, atau teknologi baru yang digunakan untuk organisasi lain, sehingga mendorong terciptanya inovasi dan proses bisnis. Lalu yang keempat, ada mencapai keunggulan kompetitif. Melalui penerapan praktik terbaik yang telah terbukti sukses di tempat lain, organisasi dapat meningkatkan daya saing di pasar. Lalu yang terakhir, ada mendukung pengambilan keputusan strategis. Data hasil benchmarking menjadi dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan, baik untuk perbaikan internal maupun pengembangan jangka panjang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari benchmarking. Pertama, internal benchmarking, yaitu perbandingan proses, kinerja, atau praktik antar unit atau divisi di dalam satu organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi praktik terbaik di lingkungan internal untuk diadopsi oleh unit lain. Yang kedua, competitive benchmarking, perbandingan kinerja produk atau layanan dengan pesaing langsung dalam industri yang sama. Tujuannya adalah untuk memahami posisi perusahaan di pasar dan menemukan cara untuk mengungguli kompetitor. Ketiga, fungsional benchmarking, yaitu perbandingan proses bisnis dengan organisasi lain yang memiliki fungsi serupa, meskipun berbeda industri. Tujuannya adalah untuk mengadopsi ide-ide inovatif dari berbagai sektor agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat, generic benchmarking, yaitu perbandingan praktik terbaik tanpa memperhatikan jenis industri atau fungsi bisnis. Fokus pada proses inti yang umum seperti manajemen kualitas, logistik, atau layanan pelanggan. Selanjutnya, proses dari benchmarking. 1. Perencanaan, seperti menentukan proses produk atau layanan yang diinginkan. Memilih mitra benchmarking seperti perusahaan, divisi, atau pesaing. Menetapkan metode pengumpulan data. Kedua, pengumpulan data, seperti mengumpulkan informasi kinerja dan praktik terbaik. Menggunakan sumber data seperti wawancara, observasi, survei, atau studi dokumen. Pastikan data akurat dan relevan. 3. Analisis, membandingkan data dengan kondisi internal perusahaan, mengidentifikasi kesenjangan kinerja atau gap, mencari penyebab dan peluang perbaikan. Keempat, merancang strategi dan rencana aksi untuk
perbaikan, menerapkan perubahan dalam proses bisnis, sosialisasi dan pelatihan bagi tim terkait. Terakhir, kelima, yaitu pemantauan, mengukur hasil dari implementasi perubahan, mengevaluasi efektivitas perbaikan secara berkala, melakukan penyesuaian untuk perbaikan berkelanjutan. Next, ada manfaat dari benchmarking. Pertama, menyediakan wawasan untuk perbaikan kinerja. Kedua, membantu identifikasi praktik terbaik. Ketiga, meningkatkan daya saing. Terakhir, mengurangi biaya operasional. Lalu di sini ada studi kasus dari Toyota Product System atau disingkat dari TPS. Ini lahir dari kebutuhan Toyota Motor Corporation pada era pasca Perang Dunia Kedua untuk mempertahankan eksistensinya dengan sumber daya yang sangat terbatas. Melalui benchmarking, Toyota belajar dari praktik manufaktur massal ala Ford sekaligus mengadaptasi gagasan-gagasan baru dari berbagai industri sehingga akhirnya menciptakan sistem produksinya sendiri yang kini dianggap best practice di seluruh dunia. Baik, kesimpulannya di sini benchmarking adalah proses sistematis untuk membandingkan kinerja proses atau produk suatu organisasi dengan standar terbaik, baik dari pesaing maupun organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah kinerja, belajar dari praktik terbaik, dan menerapkan perbaikan guna untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing organisasi. Dengan benchmarking, organisasi dapat mendorong inovasi, mempercepat proses peningkatan, dan membentuk budaya perbaikan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.